hari ini pada komunitas belajar Sinar AE di sekolah kita, yaitu TK Darul Ulum. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya mulai nggih. Marilah kita mulai komunitas belajar ini dengan berdoa sejenak. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Saya akan mulai presentasi komunitas belajar kali ini. Saya ingin mendesiminasikan tentang pembelajaran P5, yaitu saya mendapatkan pendidikan tentang PJOK yang akan bisa kita masukkan ke dalam komunitas belajar di TK. Saya mengambil tema yaitu Loliku Sakti dengan akronim dari lompat tali buatku sehat dan aktif. Karena lompat tali itu, kenapa saya mengambil lompat tali, yaitu karena lompat tali ini sebenarnya adalah permainan tradisional. Next, Bu Lina. Permainan tradisional yang mungkin saat ini sangat jarang kita temui. Oke, karena anak-anak itu sekarang lebih dominan untuk bermain gadget. Nah, kenapa saya mengambil tema lompat tali ini? Karena satu, bahannya mudah didapat. Oke, walaupun sekarang kualitas karet yang kita dapatkan itu tidak sebaik waktu kita kecil, tapi ya kita bisa mengenalkan kepada anak-anak permainan tradisional saat-saat kita kecil dulu. Oke, kenapa kita mengambil lompat tali, yaitu latar belakangnya adalah permainan lompat tali perlahan-lahan mulai terlupakan dan tergerus karena era digitalisasi. Oke, seperti ada permainan engklek, permainan gobak sodor, permainan dakon, itu sebenarnya sangat bagus untuk anak-anak. Satu, untuk fisik motorik anak. Dua, untuk bahasa literasi, juga untuk numerasi anak-anak. Tiga, untuk sosial emosionalnya anak-anak itu sebenarnya bagus, karena permainan tradisional itu mengajarkan anak-anak untuk saling toleransi, solidaritas dengan teman, terus menerima kekalahan, menerima kemenangan dengan tidak sombong, seperti itu. Next, Bu Lina. Nah, tujuan saya yaitu mengenalkan permainan tradisional budaya daerah kepada anak didik. Dan yang kedua, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia, karena budaya Indonesia itu sangat banyak dan sangat bagus untuk anak-anak. Meningkatkan rasa bersosialisasi, sportif, karena kita mengajarkan menang dan kalah, bagaimana anak-anak bisa menerima kekalahan, bagaimana anak-anak bisa menyikapi kemenangan. Kerjasama tim. Biasanya kalau main lompat tali itu ada yang jaga, ada yang lompat, dan begitu terusnya, bergantian. Terus kemudian mengurangi anak ketergantungan gadget, ini yang paling utama, Bu. Karena apa? Anak-anak kita sudah sangat sekali di ambang batas kita bisa anak-anak itu kalau sudah pegang gadget atau pegang HP itu sudah tidak peduli dengan sosial yang lain, apalagi kalau sudah berebut dengan teman yang lainnya. Yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan fisik motorik seperti yang sudah saya bicarakan tadi, anak didik mulai permainan tradisional. Next, Bu Lina. Nah, hasil yang diharapkan dari permainan tradisional lompat tali, yang pertama adalah outcome. Apa sih yang diterima anak-anak? Peserta didik mampu bermain lompat tali. Lompat tali itu walaupun sederhana tapi melatih kaki, tanpa kita sadari melatih kaki kuat. Kita melompat juga. Terus kita bisa melatih kerjasama. Yang kedua adalah peserta didik mampu bersosialisasi dengan temannya yang lain. Kemudian adalah step atau langkah perencanaan
yang kita lakukan dengan matang tentang permasalahan atau pengenalan permainan tradisional ini. Dan yang kedua, penelitian aset-aset yang kita miliki dari lapangan, dari tempat atau dari personal, dari manusianya bisa kita manfaatkan. Pengembangan solusi berdasarkan pengujian implementasi membuat permainan tradisional lompat tali. Dan yang ketiga adalah expect result. Expect result adalah terlaksananya permainan tradisional lompat tali karet. Dan yang terakhir, terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi. Dengan lompat tali kita bisa secara tidak langsung mengenalkan pembelajaran berdiferensiasi pada anak. 1. Kerjasama. 2. Saling menghargai. 3. Apalagi Bu? Menerima toleransi. Nah, next Bu Rina. Dalam komunitas belajar ada 3 yang perlu diperhatikan. 1. Subjek. Subjeknya siapa saja yang akan kita ajak? Anak-anak kah? Atau orang dewasa kah? Atau teman-teman yang lain? Dalam hal ini saya subjeknya mengambil peserta didik yang terlibat, baik itu di TKA maupun di TKB. Kegiatan ini sebagian dari kokurikuler untuk memperkenalkan intrakurikuler di sekolah. Yang kedua, eksekusi. Waktu pelaksanaannya permainan tradisional ini akan kita lakukan selama 6 minggu, yaitu dengan mulai mengenalkan, melihat video, terus kemudian anak-anak mengenal permainan itu bagaimana caranya, lalu mensosialisasikan dan mencobanya hingga anak-anak mempraktekkan sendiri selama 6 minggu ini. Oke. Untuk kegiatan model pendidikan gerak, karena di lompat tali itu, di PJOK itu ada macam-macam model, ada gaya gerak, ada SEM, ada macam-macam. Saya mengambil model pendidikan gerak yang ada di PJOK, yaitu untuk menerapkan pembelajaran gerak seperti lompat, seperti lari, seperti lokomotor, gerak lokomotor, selalu berpindah tempat. Yang ketiga adalah keterhubungan. Pemanfaatan aset yang tadi sudah saya jelaskan, pemanfaatan aset dari manusia, sosial, fisik, finansial, bahkan lingkungan bisa kita manfaatkan untuk pengenalan lolikus sakti ini. Lompat tali membuatku sehat dan asli. Next, Bu Rina. Nah, nih. Ini adalah kapasitas yang dimiliki. Apa sih kapasitas yang dimiliki dari sekolah kita? Sekolah kita memiliki halaman yang luas. Ada masjid, halaman masjid, bahkan ada juga halaman UMKM yang bisa kita manfaatkan untuk pengenalan P5 Loliku Sakti ini. Dan yang berikutnya adalah sumber daya. Sumber dayanya adalah aset based thinking atau aset-aset yang bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Aset manusia, finansial, sosial, aset lingkungan bisa kita manfaatkan untuk tujuan tercapainya P5 Loliku Sakti ini. Terus yang berikutnya adalah peserta didik. Apa sih peserta didik itu? Yang ingin kita capai agar peserta didik itu bisa berkembang. Peserta didik mampu bekerja sama, karena di dalam permainan tradisional ini saya menekankan adanya kerjasama, sosial emosional, terus apa tadi tentang kemandirian bisa atau rasa kerjasama atau empati dengan yang lain. Monggo next. Kemudian waktu. Kita tadi sudah mengalokasikan, saya sih sebenarnya sudah mengalokasikan selama 6 minggu mulai dari pengenalan video, kemudian anak-anak mempraktekkan sampai terakhir. Terus ini evaluasi, kita akan melakukan evaluasi 1 bulan setelah diadakannya P5 ini.
Monggo bisa menggunakan wawancara atau bisa menggunakan observasi. Bisa nanti angketnya saya ada, bisa saya kopikan. Terus tekniknya evaluasi dilakukan terhadap peserta didik dan anggota KPS. Jadi tidak hanya peserta didik. Saya inginnya semua evaluasi dari ketercapaian yang dilakukan oleh peserta didik. Mampukah peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai yang ingin saya capai di permainan P5 Loliku Sakti ini. Evaluasi dilakukan untuk perbaikan. Adakah perbaikan, adakah kekurangan? Kalau ada kekurangan bisa kita evaluasi bersama-sama, kemudian kita perbaiki di lain waktu. Next, Brina. Habis ya kayaknya. Oh belum. Ini adalah harapan ya, tantangan yang dihadapi. Yang pertama, sulit mendapatkan karet yang berkualitas, karena sekarang saya sering beli karet itu yang kalau dipakai sekali itu sudah mertel itu Bu. Sudah putus atau sudah nggak sesuai yang kalau dibuat mainan kadang bisa lepas sendiri. Anak berebut mainan atau anak berebut giliran untuk bermain. Biasanya aku disik seperti itu. Yang ketiga adalah ada beberapa anak yang kesulitan untuk mengikuti atau menirukan gerakan lompat tali, karena memang lompat tali itu dari yang paling sederhana yaitu dari biasanya dulu ibu-ibu kalau bermain lompat tali dari yang paling rendah itu apa namanya Bu? Di tanah itu. Terus kemudian naik ke satu mata kaki, terus sampai lutut, naik ke pinggang, terus naik ke dada. Nah, biasanya sampai dada ini anak-anak kesulitan karena memang tingginya tidak sama antara satu anak dan anak yang lain. Jadi beberapa anak mungkin mengalami kesulitan untuk melakukan atau menirukan gerakan lompat tali. Dan yang terakhir, harus menyediakan beberapa tali atau beberapa karet untuk cadangan, karena yaitu tadi kualitas dari karet sekarang itu tidak sama seperti kualitas karet pada zaman kita kecil dulu. Sekarang banyak sekali petel, kalau dipakai sekali aja sudah putus ya. Next, Bu Rina. Nah, terima kasih Ibu. Itu tadi adalah pemaparan saya, presentasi saya terkait dengan P5 PJOK dengan judul Loliku Sakti atau Lompat Tali Membuatku Sehat dan Aktif. Sekian presentasi saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin dari rekan-rekan semua atau teman-teman memberikan umpan balik atas presentasi P5 Loliku Sehat ini. Untuk kepala sekolah, Bu Rina, mungkin ada sesuatu yang perlu untuk dibenahi dalam presentasi Loliku Sakti ini. Terima kasih. Sebelumnya, kepada Bu Andrianti. Hari ini kita sebetulnya mau refresh kembali apa yang telah kita laksanakan di masa yang lalu. Jadi itu juga fokus gerakan untuk anak-anak masa sekarang. Karena apa? Karena memang kegiatan ini sudah belas sekali kita lakukan. Dan dengan adanya materi ini nanti diharapkan kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai pada saat kegiatan saja, tetapi terus dilakukan dan diberikan ke anak-anak. Itu karena memang manfaatnya seperti berada di sini sangat baik sekali untuk perkembangan anak-anak. Nah itu dari saya mungkin kegiatan ini bisa terus dilanjutkan kepada anak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rina atas umpan baliknya. Monggo untuk yang lain mungkin bisa memberikan saran atau kritik, mungkin bisa Bu Nasir. Saya menyampaikan juga buat anak-anak yang kita umumnya anak-anak
dasar ya. Itu mungkin kalau kegiatan lompat tali itu bisanya cuma anak-anak itu bisanya cuma melompat saja. Apa itu? Kayak yang Diputar-putar, sprengan kayak sprengan. Ya melompat-lompat itu mungkin saya kira masih keberatan untuk anak-anak karena kan dari pasti dia pasti lompat tali. Jadi yang maksud saya kalau anak-anak itu ya baiknya belajar melompat yang tingginya bisa dijangkau oleh anak-anak tersebut. Terima kasih Bu Nase atas masukannya. Mungkin Bu Dian akan punya saran. Kalau saya, yang pernah saya lakukan sekarang itu kalau untuk mainan itu jarang ya Bu ya. Kebanyakan tuh lompat talinya. Jadi kebanyakan anak-anak suruh mainan antara teman-temannya itu biar tahu cara kerjasamanya, terus saling gotong royongnya itu. Dan harus sabar, karena kan itu kesabaran. Dan terima kasih masukannya. Mungkin Bumi ada masukan atau umpan balik. Terima kasih sepertinya ucapan saya. Lagi ya, karena memang kayak dulu kan ada buka pasang BP ya dulu ya. Sekarang juga nggak ada ya. Terus semuanya dan kayak main apa itu? Kelereng itu? Ya, kelereng. Beda. Mainan Nah, tradisional. sudah jarang sudah hilang dari kendaraan. Untuk itu kita sebagai guru tentunya kita berusaha untuk menumbuhkan lagi permainan pelajaran yang dulu pernah kita lakukan ya, karena itu tidak individual, tidak apa itu egoisnya tinggi. Jadi kan harus dipraktikkan kembali ke anak-anak. Itu aja. Terima kasih Bumi atas masukannya. Mungkin dari Bu Listi terakhir sebagai penutupnya dari umpan balik ini. Bisa juga saran itu bukan saran aja ya Bu ya, masukan gimana kalau melompat tali itu diselingi dengan ada musiknya, jadi anak-anak kan lebih semangat main lompat talinya. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih atas saran, kritik serta umpan balik yang mungkin baik untuk kedepannya P5 Loliku Sakti ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.